Keterbatasan dan daya tarik cerita bergenre misteri adalah bahwa mereka mengacak-acak beberapa ide dan karakter yang sama. Fiksi romantis penuh dengan Cinderella dan Darcy. Fiksi ilmiah dan fantasi terus menghasilkan tokoh terpilih seperti Luke Skywalker dan Katniss Everdeen. Sedangkan untuk cerita polisi, mereka kecanduan penyendiri antisosial yang, dari Dirty Harry hingga Inspektur Morse, sama pandainya membuat keributan seperti mereka pandai memecahkan kejahatan. Salah satu dari kelompok ini adalah kepala detektif Inspektur Karl Mork dalam serial Netflix baru Departemen Q. Berdasarkan novel noir Nordik pertama dari 10 karya penulis Denmark Jussi Adler-Olsen, cerita tersebut telah dibuat ulang oleh Scott Frank, yang telah melakukan segalanya mulai dari menulis naskah film Spielberg hingga membuat The Queen's Gambit. Frank memindahkan aksi dari Copenhagen ke Edinburgh dan membuat sang pahlawan, orang luar Inggris di Skotlandia, semakin tidak disukai. Matthew Gode berperan sebagai Mort, seorang DCI yang tidak suka dibodohi dan menganggap semua orang bodoh. Ia tengah memulihkan diri dari penyergapan yang menewaskan seorang petugas dan membuat Mort terluka serta merasa bersalah karena satu-satunya teman baiknya, DCI James Hardy, lumpuh dalam penembakan itu. Karena rekan-rekannya tidak tahan dengannya, sang bos menugaskan Carl untuk memimpin bagian baru, Departemen Q, yang dibentuk untuk memecahkan kasus-kasus lama yang penting dan akan memberikan publisitas yang baik bagi polisi. Kedengarannya seperti pekerjaan utama, kecuali bahwa Departemen Q hanya memiliki satu detektif, yakni Carl, dan ditempatkan di ruang bawah tanah kantor polisi yang kumuh. Awalnya, Carl mendekati misinya dengan semangat sinis yang sama. Ia tidak mau repot-repot dengan tumpukan berkas kasus lama yang diberikan kepadanya. Hal ini berubah berkat pengasingan Akram dari Suriah, yang diperankan dengan konyol oleh Alexei Manvelov, yang melakukan pekerjaan kasar untuk Departemen Q. Carl dan Akram mulai menyelidiki hilangnya Merritt Lingard 5 tahun sebelumnya, diperankan oleh Chloe Pirrie, seorang jaksa penuntut yang kecerdasannya mirip dengan Carl. Merritt memiliki banyak orang yang mungkin ingin menyakitinya. Ada penjahat yang dipenjaranya, kekasih yang ditinggalkannya, bahkan mantan bosnya, hakim agung, yang mungkin korup. Carl dan Akram segera mendapatkan bantuan dari dua orang lainnya. Seorang polisi muda bernama Rose, diperankan Leah Birne, yang kegembiraannya menutupi PTSD-nya, dan rekannya yang sudah tidak aktif, Hardy, diperankan Jamie Sives, yang melakukan penggalian daring di sela-sela sesi terapi fisik. Pasangan bos yang suka menghina dengan tim yang beraneka ragam ini, mengingatkan kita pada Slow Horses, kecuali di sini semuanya dimainkan dengan serius. Yang tidak diketahui Carl adalah bahwa Merritt ditahan di dalam kontainer logam aneh. Bahkan, saat kita mengikuti investigasi tim, kita mendapatkan kilas balik ke masa lalu Merritt. Pada akhirnya, kedua alur cerita itu menyatu. Sebenarnya, butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke sana. Ketika novel sumbernya, The Keeper of Lost Chauses, diadaptasi menjadi film Denmark, durasinya 96 menit. Departemen Q berdurasi lebih dari 7 jam dalam 9 episode. Jika Anda mencari sensasi, pikiran Anda mungkin akan mengembara. Frank jelas kurang peduli dengan misteri daripada karakternya, dimulai dengan Carl yang sangat angkuh, yang menghabiskan banyak adegan berinteraksi dengan teman serumahnya. Menghadapi penjahat lokal, berdebat dengan terapis polisi, diperankan Kelly MacDonald, dan mencibir detektif yang mencoba memecahkan kasus penembakannya. Berbadan jangkung dan tampan, Gode memiliki bakat untuk menggambarkan sosok yang karismatik dan tidak disukai, seperti yang ditunjukkannya saat memerankan suami Putri Margaret yang sombong dan jahat, Lord Snowdon, di The Crown. Di sini, ia menangkap keangkuhan Carl yang refleksif namun juga memperlihatkan momen-momen yang terungkap saat ia menyadari keberadaan orang lain selain dirinya.
Pemeran lainnya yang sebagian besar berasal dari Skotlandia juga sama kuatnya. Sementara Birne yang berambut merah memberi Rose keberanian yang terluka, Stevis memberi Hardy sifat kekanak-kanakan yang bahkan membuat Karl terkesan. Yang paling menyenangkan dari kelompok ini adalah Manvelov, yang akrabnya adalah contoh kecerdasan yang menggoda dan rendah hati. Ketenangannya yang percaya diri menunjukkan sejarah pribadi di Suriah yang mungkin lebih baik untuk tidak diketahui. Meskipun Karl dianggap sebagai otak kelompok tersebut, hampir semua penemuan yang berguna dilakukan oleh timnya. Dan ini mengisyaratkan salah satu tema Nordik dari Departemen Key, keunggulan mempercayai kerja sama tim daripada individualisme yang tidak terkendali. Karl menganggap dirinya sebagai orang terpintar di setiap ruangan. Namun tanpa bantuan dari orang-orang di sekitarnya, ia hanyalah jiwa yang tidak bahagia dengan kecerdasan yang tak terpakai.